Halo Soiflah, jumpa lagi di konten jalanlah.id. Kali ini edisi spesial karena ini adalah event spesial juga buat kita, buat gue khususnya. Kita namakan Trail Run for Angku. Angku itu panggilan akrab kita kepada, kalau dari gue ayah, buat Apip itu kakek ya, yang baru saja wafat di bulan November, sekitar tanggal 18 November 2020. Jadi kita niatkan hari ini mau trail run di Gunung Ciremai 3078 mdpl, tertinggi di Jawa Barat, sering juga disebut atapnya Jawa Barat gitu. Pada tanggal 11 April pagi hari kita berangkat kemarin 10 April sekaligus mengantar kakak gue dan tantenya Apip untuk karantina tahfidz di Cirebon juga, Kuningan gitu. Oke, tadi udah disebut namanya, di sebelah gue ada Apip. Halo Apip. Halo. Di konten sebelumnya dia hanya jadi figuran pakai kacamata waktu ngebahas Gunung Gede. Nah kali ini akan lebih dari figuran karena jadi pelaku untuk ekspedisi trail run ini for Angku gitu. Nah ide awalnya trail run for Angku sebenarnya agak mendadak karena sempat terpikir melakukan sesuatu seperti nazar gitu untuk mengenang ayah dan kakek kami, tapi belum tahu apa gitu. Takdirnya adalah gue harus menawarkan diri untuk mengantar kakak yang akan karantina tahfidz jelang bulan Ramadan ini ke Cirebon, Kuningan. Jadi sekalian aja, udahlah sekalian trail run. Udah lama juga nggak trail run, dan kebetulan sekali ini trail runnya di puncak tertinggi di Jawa Barat, Gunung Ciremai gitu. Buat gue Ciremai ini pendakian ke 3 atau 4 lupa. Tapi sebelumnya jalur Linggarjati yang paling ekstrim dan jalur Palutungan yang mirip-mirip dengan jalur sekarang ini namanya jalur Apuy. Jalur Apuy itu di desa Argomukti. Kita dibantu oleh Kang Iwan yang kontak kita dari awal. Nanti deskripsi infonya ada di bawah ya, Kang Iwan, nomor telepon dan segala macam. Kang Iwan bantu untuk penginapan, kita numpang tidur, kendaraan, dan bantu simaksi gitu. Nah di 11 April 2021 ini simaksinya relatif mahal ya, 75.000 satu orang. Jadi berdua kita 150.000, tapi sudah dapat sertifikat, sesuatu yang belum lazim di pendakian Gunung Indonesia. Ada sertifikat pendakian dan dapat voucher makan. Jadi 75.000 terkesan mahal, tapi ada fasilitas-fasilitasnya. Mudah-mudahan worth it gitu. Oke, untuk ngebahas trail run-nya, kita sih nggak ada target, tapi menurut info standarnya bolak-balik bisa 6 jam. Mudah-mudahan kita bisa mencapai itu, atau setidaknya tidak terlalu sore lah ya. Mudah-mudahan tidak sampai maghrib juga, karena kita mulainya sekitar nanti insya Allah jam 8 pagi gitu. Buat Apip ini pertama kali ya Ciremai ya? Pertama kali Ciremai. Tapi Apip sempat rencana 2020 kemarin ya? Iya, Udah 2021 sih. 2021 awal tahun, terus pandemi tutup, buyar lah semua gitu. Menurut info Kang Iwan juga Ciremai tutup 4 bulan, sempat tutup 4 bulan. Emang hampir semua gunung tutup sih gitu. Ya, yang berarti juga rezeki buat mereka agak serat gitu ya, karena mereka sangat mengandalkan wisata pendakian gitu untuk mengais rezeki gitu. Banyak di sekitar desa Argomukti, mulai dari balai desa aja udah dijadikan parkiran gitu. Ada tarifnya yang insya Allah berguna buat desa juga, buat si penduduknya, buat fasilitas desa yang desanya lumayan enak, lumayan asri, seperti nama kakek kita, nama ayah kita. Terus terletak dikelilingi bukit, bagus lah, nanti ada fotonya kita tunjukin. Dingin ya, lumayan dingin, tapi bagus lah. Fasilitas lampu lengkap semua, nyaris nggak ada mati lampu tadi malam. Sinyal kuat ya Beb, sinyal kuat gitu. Nah kalau Apip sendiri target trail run ini apa nih? Atau motivasinya? Kan Apip posisinya diajak, walaupun emang niat mau ke Ciremai gitu ya. Iya. Tapi diajak sama omnya gitu. Motivasinya sih karena pengen ngikutin tes ya,
Mungkin biar menaiki performa aja gitu. Iya, by the way, Apip ini lagi proses seleksi TNI AU. Mohon doanya guys supaya lolos, amin. Karena ini percobaan yang untuk TNI kelima ya. AU yang pertama. AU yang kedua. Sebelumnya nyoba yang AD dan AL udah. Jadi emang beliau sangat niat untuk menjadi tentara, mudah-mudahan berguna untuk perang lawan Naruto. Hokage gitu, lawan Demon Slayer gitu ya. Kita alhamdulillah didukung juga sama keluarga untuk melakukan ekspedisi ini. Apip dimodalin apa, Pip? Dari apa? Ayah tercinta dan ibu tercinta dimodalin nggak? Modalin doa. Doain doa aja gitu. Untuk pendakian atau trail ini juga buat gue lumayan niat, mulai dari nyiapin sepatu trail run karena sepatu lama udah nggak layak untuk trail run. Kita bikin kaos seragam tulisannya trail run for Angku. Seragam rompi disponsori oleh Konsina endorse kita dong. Konsina Aqua yang dicopot labelnya karena ada gambar superhero ya, Beb. Ada Naruto. Ada Naruto, ada Iron Man gitu. Terus jarumnya Apip, jarum Pacific. Sepatu Nike, oh iya sepatu gue Yuza solid tebel dari Local 19. Ya kalau Apip tadi motivasinya untuk menaikkan performa juga fisik, karena berapa tahap lagi, Beb? Misalnya, Beb? Ini yang terakhir sebelum pusat ke Solo. Iya, Solo. Nanti pusatnya di Solo untuk AU gitu. Mudah-mudahan lolos. Kalau gue sih motivasinya selain mengenang wafatnya ayah angku kita, juga ya terakhir naik gunung itu Gunung Gede kita ya, berarti ya. Terakhir Gunung Gede bulan Desember 2020 ya. Desember Januari 2020. Karena Desember tuh sebulan setelah angku wafat, nggak mungkin kita naik gunung, durhaka banget itu. Jadi ya kangen gunung juga, terus mau ngetes mau latihan fisik juga, nggak ada target berapa jamnya, mudah-mudahan kuat. Pengalaman trail run sebelumnya di Gunung Gede, TNGP trail run pertama, terus Tahura di Lembang, Taman Hutan Rakyat Juanda. Apalagi ya trail run ya. Udah sih, selebihnya pernah ikut lari-lari di maraton, half maraton, 10K gitu. Nah persiapannya lumayan serius, kita jogging masing-masing di lingkungannya. Terakhir kita jogging bareng H-2 di komplek Sakura Regency gitu. Ya mudah-mudahan kita lari sekitar 5-7 kilo. Jaraknya Ciremai sendiri sekitar 8 kilo gitu ya. Tapi jangan bayangin angkanya, karena 5 kilo sama 8 kilo yang nanjak beda lah gitu. Apalagi ya, Ciremai ya seperti nanti ada infonya di bawah. Ciremai itu ada 3 jalur, Linggarjati, Apui, Palutungan. Yang cenderung lebih populer Apui Palutungan karena tidak terlalu ekstrim kontur jalurnya gitu. Itu aja, nanti kita sambung lagi mungkin di pos-pos kita istirahat atau di puncak nanti, mudah-mudahan sampai Ciremai, puncak Ciremai ya. Mohon doanya teman-teman. Kita sambung lagi nanti. Ciao.
Halo Soib lah, kita nyambung lagi konten ngobrol lah ya tentang special event Trail Run for Angku. Sebenarnya project pribadi gue untuk mengenang wafatnya ayah buat Habib kakek, makanya panggilannya Angku. Kita beda lokasi sama tadi segmen pertama karena kita udah turun gunung, alhamdulillah lancar semua. Alhamdulillah. Dalam keadaan muka terbakar nih. Apip bingung cara dandannya. Terus kita masih di rumah singgah Kang Iwan, penyedia jasa pickup jalur Apuy, yang nanti di deskripsi kita kasih tahu ya ininya, kontak personnya ya. Asik banget, kita sangat ramah, sangat melayani. Yang penting pendakinya sampai turun selamat gitu. Nah, kita sekarang lanjut cerita pengalaman tadi lah, Pip. Kita mulai dari sekitar jam 8 ya. Jam 8. Jam 8 sebenarnya nyampe base campnya sekitar jam 7, kita pemanasan, sempat beser kencing berapa kali, terus ngurusin maksi. Nah, Apuy ini ternyata tadi kita ketemu salah satu trail runner senior yang datang dari jam 6, tapi Apuynya belum buka, poskonya belum buka. Jadi kita datang kebetulan pas sudah buka. Mungkin si pengantar kita udah tahu juga jam operasionalnya gitu. Nah, akhirnya kita mulai sekitar jam 8. Secara jalur gimana, Pip? Jalur Secara umum ya, kita belum bahas dari pos ke pos gitu. jalur lumayan sulit. Buat Apip yang pertama kali sih? Pertama kali. Pertama kali trail run resmi ya. Sebelumnya dia naik gede, pura-pura naik ke air terjun. Wah, Jeruk Ciberem. Tiket Ciberem, tapi naik sampai air panas apa Kandang Badak? Kandang Badak. Nah, tapi ini resmi trail run dalam pengertian kita emang prepare trail run, latihan di rumah, 5 kilo, 10 kilo dan seterusnya, nyediain alat-alatnya gitu ya, kita beli vest segala macam. Nah, menurut pengalaman pertama Apip ke Apuy lumayan berat ya? Lumayan nggak terlalu berat sih, mungkin karena latihan juga ya. Calon perwira TNI. Amin ya Allah. Agak terdengar agak jumawa ya. Tapi emang secara kontur jalurnya bervariasi ya. Iya. Awalnya dari base camp Berot namanya, kita ke pos 1 yang kita nggak tahu itu pos 1, namanya Abram. Karena nggak ada namanya, nggak ada pelangnya. Bentuknya shelter, terus ada pintu rimba, ada kayak gapura gitu. Iya, gapura. Di Abram. Itu sempat datar dulu, terus nanjak. Banyak vertikalnya. Lumayan banyak vertikal. Kita sekitar setengah jam, satu jam. Nggak nyampe setengah jam. Masih lumayan dekat lah. Lumayan dekat. Nah, dari Abram ke pos 2 itu lumayan jauh. Namanya Tegal Pasang kalau nggak salah. Tegal Pasang ya. Tegal Pasang. Itu udah lumayan jauh tuh, dan mulai nanjak, udah mulai banyak jalur akar. Itu yang paling ditakutin oleh trail runners karena nyangkut. Speed kita bisa berantakan kalau ketemu akar gitu. Tadi kita pakai metode yang berbeda nih, selain faktor umur yang tidak bisa dibohongi. Apip ini tipikal yang runnersnya lari kecil tapi konstan ya. Sementara kalau gue tuh lari cepat, lari pendek-pendek tapi untuk yang nggak terlalu nanjak gitu. Sprint pendek gitu. Ya endingnya tadi umur nggak berbohong. Kita nyampe puncak berbeda sekitar 1 jam. Apip setengah 12 ya, setengah 12 kurang. Gue setengah satuan lah kurang lebih. Nah, kita lama di foto-foto karena kebetulan ketemu trail runner seniors yang ide-ide fotonya aneh-aneh lah. Nanti kita tampilin beberapa fotonya di video ini gitu ya. Tapi salah satu berkah trail runner sekali ini adalah kita ketemu trail runner senior itu, satu Bupin, yang ternyata punya julukan Vin Kancil. Kancil. Kalau Sohib lah nyari di YouTube banyak tuh. Dia udah lumayan tenar lah gitu. Karena jam terbangnya udah nggak di Indonesia doang, trail sampai ke Mont Blanc dan luar negeri segala macam gitu. Nah, Bufin ini sebenarnya backgroundnya orang Bang, tapi di dunia persilatan trail runner sudah tersohor lah gitu. Karena untuk ukuran usia beliau tadi sekitar 55 ya? 56. Itu fisiknya hebat. Mungkin jam terbang juga menentukan. Nah, satu lagi namanya LK. Ya, jadi ada satu temennya namanya LK, mungkin lebih muda, mungkin sekitar 30-an umurnya. Pelari juga, mereka berdua dari Bandung. Kalau nggak salah nama komunitasnya Bandrek atau Bandrek gitu lah. Lumayan tersohor kok dunia lari
di Bandung nama ini Bandrek gitu. Tadi ada beberapa nama yang mereka sebut senior yang juga familiar di telinga kita gitu. Kayak apa Kang Alit sama Ruth gitu ya, Ruth juga terkenal tuh. Nah, dari situ kita ngelihat bahwa trailan itu sebenarnya olahraga yang gak gampang Bib ya. Selain persiapan, tadi juga kita beberapa kali ketemu pendaki yang nggak trail run, pendaki beneran, terus nanya susah nggak sih gitu. Ada beberapa pertanyaan. Iya, banyak banget. Modalnya berapa segala macam. Tapi intinya tadi jawaban Apip bagus. Yang penting persiapan sih. Jangan nganggap enteng trail run karena naik gunung biasa terus nggak bawa beban. Enggak juga. Iya. Karena otot paha, otot kaki dan segala macam lebih berat tanggung jawabnya untuk menggunakan trail run gitu. Selain jalur apalagi Pip yang Apip inget dari kegiatan kita hari ini? Selain jalur. Apu itu lumayan lengkap petunjuk ya. Petunjuk lengkap. Tiap pos ada pelang, ada MDPL-nya, terus pos antara pos di tengah-tengah ada petunjuk ke atas berapa ke bawah berapa. Gitu. Jadi lumayan informatif gitu. Sama cuacanya juga pun tadi mendukung. Kecuali turun, untungnya kita udah nyampe base camp baru hujan. Ini sekarang masih hujan nih suaranya. Iya. Di rumah Kang Iwan. Cuaca mendukung. Jadi untuk ukuran summit, jam summit kita agak kesiangan, udah hampir zuhur. Jadi lumayan terik ya. Tapi kita sempat explore ke sisi-sisi puncak di Apui, di puncak Ciremai gitu. Alhamdulillah lancar. Turun juga lebih cepat, sekitar 1,5-2 jam ya. Iya. Terus jangan lupa rangernya itu benar-benar tanggung jawab banget. Iya, kita sempat ketemu ranger yang evakuasi pendaki bukan trail runners gitu ya. Iya. Yang bocor kepalanya. Digendong loh dari pos 5. Iya, dari pos 5. Tapi tadi sempat dengar ceritanya di pos 5 bahwa itu berkat koordinasi ada tim pendaki juga bawa HT kebetulan. Jadi dia menghubungi ranger gitu. Jadi emang dalam konteks cedera atau kecelakaan jangan takut selama mereka pendaki asli pasti saling membantu gitu. Terakhir pengalaman kita di Gunung Gede itu rangernya masih kurang maksimal sih. Iya. Yang jangan Gunung Gede seharusnya. Yang gede kurang maksimal juga. Maksudnya ada beberapa gunung yang pengalaman dari kita juga rangernya tuh nggak maksimal, udah dikasih tahu tapi dia masih kayak nggak percaya. Padahal harus ada temennya yang harus yang itu. Ya beda gunung beda pengelolaan. Tapi Apui sih alhamdulillah tadi lumayan bagus banget. Digotong barangnya dibawain gitu ya. Lumayan terorganisir lah gitu. Apalagi ya? Trail run tadi. Kalau dari peralatan ada kendala nggak, Fit? Peralatan, sepatu dan lain-lain. Kalau sepatu nih ya, tadi kan karena ada master juga, ada pelari-pelari juga. Dikomentarin ya. Dikomentarin sepatu. Memang sepatu cocok trail run tuh jangan sebaiknya ya. Jangan yang datar, harus ada gripnya. Ada gripnya. Tapi benar membuktikan dengan sepatu itu pun dia udah nyampe duluan dibandingin si Pak Master itu, Master. Lebih fokus aja sih, karena kan tapaknya itu kan lebih licin juga. Lebih fokus. Terus kalau teman-teman mau trail run, terus persiapan di rumah jalan di aspal, jangan dianggap setara. Walaupun itu mungkin berpengaruh dalam meningkatkan fisik ya, tapi jangan dianggap sama 5 kilo gunung, nggak juga. Kita yang biasa 5-10 kilo ternyata tadi ketemu 8 kiloan gitu. Iya, 8 kilo. Serasa 20 kilo gitu. 21 ya? 21. Berat kan, nanjak, cuaca dan segala macam. Tapi tadi kita alhamdulillah dengan konsumsi minim aman ya? Aman. Apip air bawa 2 habis di puncak ya? Habis di pos 5. Pos 5, pas turun. Tapi udah tinggal 2 teguk kalau nggak salah dari puncak ya kan? Iya, dari puncak 2 teguk. Pas pos 5 udah benar-benar habis nggak megang air. Di sekitar pos 3 itu baru dibagi habisin itu. Konsumsi kita cuma kurma. Wah, bantu banget nih kurma nih. Emang sunnah Rasul yang bagus lah. Iya, bagus banget. Bagus banget menjaga stamina gitu. Makanya jangan berharap bahwa masih makanan berat karena akan nanti berpengaruh ke speed ya. Iya, speed. Badan jadi berat gitu. Staminanya pun kayak bertambah gitu makan kurma. Karena mungkin ada manisnya asli ya. Manisnya asli. Pendaki trail run senior tadi juga sempat ngasih beberapa snack yang cukup enak bermanfaat lah untuk menambah stamina gitu. Terus apa lagi ya, trail runners seperti biasa jalur puncak itu batu-batuan, udah selesai hutan, batas vegetasinya itu lumayan berat, naik dan turunnya lumayan berat, batu-batuan gede gitu.
Untungnya teks kontur puncaknya Ciremai itu nggak berpasir kayak beberapa gunung berapi ya. Nah, ya. Jadi dia batas vegetasi batu-batuan, can tinggi, langsung puncak. Langsung puncak, dan itu puncaknya dia kayak punggungan gunung gitu ya. Iya. Jalan tipis yang bisa, konon katanya trail run senior bisa keliling Muterin. muter itu gitu. Ya, kita masih belajar lah gitu. Kemungkinan besar kalau misalnya kalau pasir juga terbuat trailer nggak worth it banget ya. Iya. Apalagi sepatu yang nggak mendukung. Oke, itu aja untuk segmen ngobrol lah spesial event Trail Run for Angku. Kalau teman-teman mau coba berdiskusi soal trail run, silakan komen. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu di segmen ngobrol berikutnya.